Mari pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan ya. Dan judul renungan kita hari ini adalah pertandingan iman. Semua adalah peserta. Ya. Paulus menggambarkan hidup ini sebagai sebuah pertandingan. Nah, bicara sebuah pertandingan, kita ambil contohnya adalah olahraga lari. Tentu saja akan dimulai dengan garis start dan akan diakhiri dengan garis finish. Dan setiap pelari akan memulai dari garis start dan harus mencapai garis finish. Dan pertandingan dinyatakan selesai ketika pelari mencapai garis finish tersebut ya. Dan setiap pelari ada yang bertanding di dalam lari jarak pendek atau sprinter, lari 100 meter. Ada juga yang terjauh, lari maraton. Setiap orang memiliki pertandingannya masing-masing. Dan ada waktu kapan mulai dan kapan selesai. Kalau dalam pertandingan sepak bola, ada waktu yang diberikan 2 kali 40 menit. Namun, masih ada waktu tambahan atau disebut dengan injury time. Nah, demikianlah Paulus menggambarkan hidup sebagai sebuah pertandingan hidup kita ini. Dalam dunia bulu tangkis, salah satu yang sangat terkenal dan menjadi legenda adalah Rudy Hartono, seorang pebulu tangkis yang luar biasa. Beliau adalah salah seorang maestro bulu tangkis tingkat dunia yang dimiliki Indonesia. Mengapa demikian? Karena beliau adalah pebulu tangkis yang pernah menjuarai All England sebanyak 8 kali. Menjuarai 1 kali saja tentu tidaklah mudah. Tetapi Rudy Hartono menjuarai sampai 8 kali. Tidak hanya menjuarai 8 kali, bahkan 7 kali dalam juara All England itu diraihnya secara berturut-turut. Namun, sekalipun seorang Rudy Hartono begitu hebat, begitu luar biasa, mampu menjadi juara yang sangat fenomenal, dan tampaknya belum ada yang menyamai rekor Rudy Hartono ini. 8 kali dan 7 kali berturut-turut. Dan dengan keahlian yang seperti itu, kita berharap bahwa Rudy Hartono bisa bertanding terus, meraih juara demi juara yang akan mengharumkan juga nama bangsa Indonesia. Tetapi faktanya tidak bisa demikian. Sekalipun seorang Rudy Hartono adalah seorang yang sangat hebat, sangat luar biasa, menjadi juara All England, tetap saja ada masa di mana seorang Rudy Hartono pun tetap harus selesai, harus pensiun. Karena tidak mungkin lagi bertanding dengan orang-orang yang lebih muda yang tentu akan jauh lebih cepat, jauh lebih gesit dibandingkan dirinya. Harus pensiun, harus selesai, dan tidak demikian tetapi dengan anak-anak Tuhan. Kita di dalam pertandingan kita tidak mengenal kata pensiun selama kita masih hidup. Seorang olahragawan, dia harus pensiun karena usia. Seperti dalam dunia sepak bola, tampaknya kita tidak ingin Ronaldo dan Messi itu pensiun. Kita ingin mereka masih terus bisa bermain. Namun dalam usia yang tidak muda lagi, mereka juga
sekalipun seorang mega bintang, tetap mereka harus pensiun karena tidak mungkin dengan usia yang semakin tua tentu tidak akan bisa segesit yang sebelumnya. Walaupun saat ini seorang Ibrahimovic dalam usianya yang sudah hampir 40 masih menjadi pemain yang hebat di AC Milan dan membawa AC Milan sampai hari ini memuncaki klasemen Serie A. Tetapi intinya tetap mereka akan pensiun walaupun umur mereka masih panjang. Nah, kita melihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Tetapi engkau, hai manusialah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Nah, inilah pertandingan yang kita masuki di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kasih, mengejar kesabaran dan kelembutan dan sebagainya yang tercantum juga di dalam buah roh. Nah, ini adalah pertandingan kita setiap hari, setiap saat. Kita bertanding untuk bisa mempertahankan kasih ketika orang menyakiti kita. Kita bertanding untuk tetap setia kepada Tuhan ketika dunia menawarkan semua yang jauh lebih indah. Kita bertanding untuk tetap setia beribadah ketika COVID-19 menjadi pandemi. Apakah kita masih bergairah untuk beribadah? Apakah kita masih bersemangat untuk beribadah? Kita bertanding di dalam iman untuk menjadi sabar ketika orang terus melukai hati kita. Kita bertanding untuk tetap terus menjadi lemah lembut kepada orang-orang yang berlaku curang kepada kita. Inilah pertandingan-pertandingan kita yang kita jalani setiap hari di dalam hidup kita. Di dalam pertandingan iman, semuanya adalah peserta. Di dalam olahraga tadi, ya, ada peserta dan ada juga penonton yang menyemarakan pertandingan itu. Tetapi kita sesungguhnya adalah peserta di dalam pertandingan iman kita. Sekalipun kita juga bisa menjadi tanda petik penonton dalam pertandingan iman orang lain. Tetapi di dalam pertandingan sepak bola, seorang penonton tidak bisa ikut bermain. Tetapi kita juga adalah peserta, sekaligus kita juga menyaksikan orang lain. Bagaimana supaya kita menang di dalam pertandingan iman kita? Bagaimana supaya kita menang di dalam tadi mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, mengejar kelemah lembutan, mengejar kesabaran dalam pertandingan iman kita setiap hari? Ibrani 12 ayat 1 menjelaskan kepada kita. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban hidup, dosa, itu merintangi kita. Karena kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita semua adalah peserta dan kita semua wajib bertanding dalam perlombaan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Seorang pelari ada yang berlari 100 meter, seorang pelari ada yang berlari lomba maraton. Mungkin saat ini perlombaan kamu adalah berlomba untuk menang di dalam kesabaran. Mungkin berlomba untuk bisa menang melawan emosi. Mungkin ada yang harus berlomba dan menang di dalam rasa kecewa yang begitu berat di dalam hidup misalnya. Kita semua berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan. Dan untuk kita bisa meraih kemenangan, tentu kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Artinya, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Artinya,
Beban kita tidak lagi mempengaruhi kita karena kita serahkan kepada Tuhan. Bayangkan seorang pelari yang berlari dengan membawa batu yang besar seperti ini. Apakah mungkin dia akan bisa menang di dalam pertandingan ini? Tentu saja tidak akan mungkin menang jika seorang pelari dengan berlari sambil membawa batu sebesar ini. Tetapi ketika ia tanpa beban, maka dia akan bisa berlari dengan begitu cepat dan mencapai garis finish. Sebab itulah beban dan dosa memang sangat merintangi kita, sehingga kita sulit untuk mencapai garis akhir di dalam perlombaan kita yang diwajibkan oleh Tuhan bagi kita. Nah, seorang olahragawan akan pensiun karena umurnya. Pertandingan kita, orang percaya, akan selesai ketika kita telah menutup mata. Pertandingan kita tidak pernah berakhir. Kita akan terus mengulang dan mengulang. Ketika kita sudah menang di dalam kesabaran, ada masanya kita masih tetap harus bertanding lagi dengan kesabaran, dengan orang yang berbeda, dengan konteks yang berbeda. Ketika sudah menang di dalam kesetiaan, kita masih tetap akan terus bertanding dalam kesetiaan dengan orang yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, dan sebagainya. Kapankah semuanya itu akan berakhir? Kapan kita terus bergumul atau menang atau berlomba di dalam kesabaran, dalam ibadah, dalam kesetiaan? Ketika kita sudah selesai dalam hidup ini, ketika kita sudah menutup mata kita. Selama Tuhan masih menganugerahkan kita untuk hidup, maka sadarilah bahwa kita terus di dalam sebuah pertandingan yang diwajibkan bagi kita, dan kita harus menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, supaya kita beroleh kemenangan, mencapai garis akhir di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.